Oke, halo semua. Kita kembali lagi ke podcast sebagai satu rangkaian acara di March Fest. Jadi March Fest ini adalah sebuah bulan di mana teman-teman iLiterless dan Overhype Shape mengumpulkan stakeholder dari industri berbagai macam sektor, serta kita ngomongin tentang gimana sih seharusnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Siapa tahu teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat podcast ini bisa punya gambaran dan bisa memberi masukan tentang industri dan bagaimana solusinya. Hari ini saya kedatangan tamu yang super spesial. Semua orang Malang pasti udah tahu usahanya, bergerak dari 2015 di Jalan Kiai Tamin ya, Pak Ivan ya. Kiai Tamin Pasar Besar, salah satu toko yang memang mensuplai ribuan kafe di Kota Malang. Selamat datang Pak Ivan. Terima kasih udah meluangkan waktunya yang sangat sibuk di podcast kita. Boleh diperkenalkan Pak Ivan tentang background dan bisnisnya seperti apa? Iya, perkenalkan nama saya Ivan. Saya salah satu owner dari toko Diva. Jadi saya menjalankan toko ini sebetulnya bersama dengan kakak saya. Usaha kita itu dibuka mulai tahun 2015 dan kita adalah supplier untuk bahan makanan dan minuman bagi seluruh horeca di Kota Malang. Jadi horeca, hotel, restoran, kafe dan juga catering di Kota Malang. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu ada berapa items berapa SKU dijual di toko horeca? Ribuan mungkin ya? Ribuan, mungkin bisa sampai puluhan ribu dengan yang di ini ya, yang kita kemas ulang, kita ejot. Wah, luar biasa. Jadi dengan puluhan ribu SKU bisa dibilang toko Diva ini salah satu toko yang terlengkap untuk horeca di Kota Malang. Betul. Nah, kalau kita ngomongin perkembangan industri F&B, Pak Ivan, ini gimana menurut Pak Ivan 5 tahun terakhir di Kota Malang? Saya rasa ini ya sangat pesat ya, karena Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan dan juga baru-baru ini kan dipermak ulang ya oleh wali kotanya jadi lebih cantik, otomatis menjadi tujuan favorit juga bagi para wisatawan yang mau mengunjungi Malang juga sekaligus kota batu gitu ya. Iya. Jadi dengan banyaknya pengunjung dan juga mahasiswa atau anak-anak sekolah juga yang berkumpul di Malang, pasti kebutuhan food and beverage berkembang pesat 5 tahun ini. Bener. Apalagi kalau sekarang banyak orang ngomong wisata itu food tourism, wisata kuliner lah. Wisata kuliner, dan akhirnya pasti yang ikut berkembang kan juga supplier serta distributornya. Betul. Terus kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir itu jenis-jenis bahan apa yang tumbuhnya pesat sekali Pak untuk diorder teman-teman kafe? Kayaknya ini ya, banyak yang suka dengan minuman kekinian juga ya, secara banyak brand-brand yang menginspirasi yang dari Jakarta gitu ya. Jadi memang target marketnya kalau misalnya untuk mahasiswa atau anak-anak sekolah itu kan remaja ya. Jadi mereka mengikuti tren-tren yang ada sekarang. Mahasiswa itu sukanya minum apa, dan itu banyak yang merintis di Kota Malang ini minuman kekinian, juga snack ya, makanan ringan kekinian. Jadi anak-anak remaja itu kayaknya suka jajan, suka hangout gitu ya. Suka yang simple, suka betul. yang murah ya Pak. Murah. Simple, murah, enak. Betul. Susah itu kadang-kadang kita mau jawabnya ya. Nah, terus kalau kita cerita menurut pribadi Pak Ivan tuh bagaimana bisnis yang bisa dikatakan green business atau yang ramah lingkungan tuh yang seperti apa Pak? Kalau misalnya kita ngomongkan green business, otomatis mereka yang punya concern cukup tinggi ya terhadap lingkungan, bagaimana mereka bisa menciptakan bisnis yang sustainable secara ide bisnis itu bisa jalan 5-10 tahun ke depan ya, dan juga meminimalisir impact atau dampak terhadap lingkungan yang ada di Kota Malang ya gitu ya. Secara
Malang ini kan sebetulnya namanya aja motonya Malang Kota Bunga gitu ya. Iya, Jadi kan iya. mereka kan sebetulnya harus memperhatikan lingkungan yang ada di sini gitu loh. Kalau misalnya mereka mau berusaha, mau apa namanya, mau terus ada turis yang datang ke sini gitu. Jadi Harus dijaga itu. impact terhadap selain dapat profitnya, tapi juga impact terhadap lingkungannya, dampak terhadap lingkungannya juga harus diminimalisir itu tadi. Wah, luar biasa. Tapi kalau misalkan kita ngomong green business kan pasti ada effort lebih ya, Pak. Betul. Apakah kalau kita menerapkan green business itu ada efeknya ke profit, Pak? Dengan ada effort lebihnya. Gimana menurut Pak Ivan? Ada, saya sendiri merasakan. Wah, ini menarik ini. Mungkin bocoran sedikit buat teman-teman yang Iya. nonton. Gimana? Jadi kalau misalnya kita ngomongkan ini kan usaha saya ini kategorinya bergerak di bidang retail ya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, misalnya contohnya kalau di tempat saya mengurangi penggunaan kresek kantong plastik sekali pakai gitu ya. Itu sudah dikurangi sekarang di toko Diva ya? Sedang kita usahakan. Oke. Nah, yang menjadi tantangannya yaitu tadi, kalau misalnya kita mengurangi kresek itu, ya kita memang mengurangi dampak terhadap lingkungan gitu loh. Tapi otomatis sebaliknya Pengeluaran untuk kresek berkurang. pengeluaran berkurang kan, pengeluaran berkurang, tapi dampaknya terhadap customer kita, otomatis kenyamanan mereka berkurang juga. Gitu. Karena mereka merasa bahwa dengan kresek saya tidak perlu membawa tas sendiri dari rumah gitu loh. Dengan kresek barang yang perintilan yang banyak ini itu bisa saya bawa sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya pada waktu saya datang ke toko Anda, saya belanja, Anda tidak menyediakan itu, ya otomatis Anda tidak akan menjadi convenience store lagi gitu loh. Tidak, toko Anda akan kenyamanannya berkurang gitu. Oke, jadi dampaknya memang ada di situ ya. ya. Nah kalau misalnya customernya nggak mau belanja, otomatis profitnya juga berkurang. Ya. Jadi itu green business itu harus apa ya? Memang timbulnya dari kesadaran owner yang dipikir-pikir lagi gitu ya, Pak ya. Harus disetarakan dengan profit tadi. Nah, terus kalau kita ngomong semenjak era pandemi ini kan habitnya teman-teman, habitnya orang-orang harus dipaksa stay at home. Apakah menurut Pak Ivan ada dampaknya buat lingkungan tuh, Pak? Sangat berdampak sekali ya. Jadi kalau saya perhatikan semenjak pandemi dimulai, itu kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home ya, atau otomatis kalau misalnya kita ngomongin usaha makanan dan minuman ya, secara konsumen kita harus tinggal di rumah. Nah secara yang horeca mereka harus tetap kerja gitu kan. Nah untuk bisa mentransport makanan dan minuman sampai ke tangan konsumen, otomatis dibutuhkan kemasan produk itu tadi kan. Nah, kemasan produknya harus aman, harus lebih aman lagi daripada yang dulu kan. Benar. Kalau dulu ala kadarnya gitu ya, karena betul. Ada isu kesehatan harus lebih aman lagi. Betul, ya. Kemasan produk, terus lagi alat makan, ya atau alat makan. Kalau misalnya kita secara horeca nggak menyediakan itu kan otomatis juga nanti dipikirnya kok servisnya berkurang gitu loh. Ya, tapi kembali lagi ke situ ya. Dampaknya kembali lagi ke lingkungan ya. Kita sediakan banyak kenyamanan fasilitas itu ke konsumen, tapi nanti akhirnya kalau misalnya sekali pakai otomatis berdampak kepada itu tadi. Berarti itu bisa dibilang kenyamanan semu ya Pak ya? Kenyamanan semu. Lah, ada tips nggak ketika kita pingin order makan tapi kepingin tetap sustainable di lingkungannya? Ya kalau dari kita ya, toko Diva ya, kita cari solusi itu juga ke suppliernya kita gitu. Kalau misalnya kayak kemasan, packaging, alat makan itu apakah ada saat ini yang bisa biodegradable gitu. Oke, jadi iya. walaupun dibuang itu nanti bisa
terurai sendiri gitu ya. Dan sudah mulai ada kemasan-kemasan yang kayak Sudah gitu. mulai ada, walaupun tetap harganya lebih mahal. Harga lebih mahal berarti potensi kebelinya ya berkurang ya Pak. Iya betul. Apalagi Kota Malang nih teman-teman kalau tahu mahasiswanya sangat picky. Daya beli. Daya belinya harus benar-benar terjangkau. Nah terus Pak, kalau misalkan kita ini sebagai pelaku bisnis, terutama di bidangnya Pak Ivan ya, kita sering mendengar ada bulk store. Nah itu menurut Pak Ivan efektif atau enggak? Efektif. Gimana Pak ceritanya bulk store tuh Pak? Jadi semenjak 2 tahun yang lalu, 2019 kalau nggak salah, itu kan ada sempat ini ya, kita juga sempat dapat kunjungan dari Dinas Perdagangan ya. Jadi untuk barang-barang yang dikemas ulang itu sebetulnya ada undang-undangnya gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan dikemas, terutama untuk produk-produk yang sudah dilabeli SNI, Standar Nasional Indonesia. Nggak boleh sembarangan dikemas. Ya? Karena SNI itu sudah dipatenkan, dan kemasan itu kan datanya kan langsung dari pabrik. Harusnya tetap tersegel sampai ke tangan konsumen akhir gitu loh. Nah kalau misalnya kita kemas ulang, otomatis kan kita menyalahi standar itu tadi. Gitu. Nah itu dihimbau kalau misalnya mau dikemas ulang, itu harus dikemas ulang di depannya konsumen. Itu jadi, boleh ya? Boleh, ada undang-undangnya menurut Disperindak gitu. Dikemas ulang secara langsung di depan konsumen. Betul. Menarik ini. Jadi seperti halnya bookstore yang ada, itu mereka sudah sesuai undang-undang. Karena customernya bisa pilih sendiri, lihat langsung, dan mereka efektif ya, karena mereka beli sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita beli kemasan pabrik, kita dipaksa kalau enggak 250 gram, 500 gram, 1 kilo gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita enggak segitu. Kalau misalnya kita secara kemasan terkecil 250 gram, nah, kemampuan produsen untuk produksi ya sekecil itu gitu loh. Nah, sementara kalau di rumah tangga kan mungkin aku perlunya cuma sekali pakai cuma 100 gram. Nah, akhirnya yang 150 gram mungkin nggak kepakai, akhirnya kadaluarsa gitu. Nah, kita 2 tahun yang lalu itu menerapkan itu tadi, dikemas di depannya konsumen gitu. Jadi secara live, Pak. Secara live. Itu konsumen semakin senang ya? Semakin senang, tapi ya itu tadi, kita masih kesulitan untuk menemukan kemasan yang kita pakai untuk mengemas ulang itu tadi. Tapi kita mulai menyediakan sesuai kebutuhannya konsumen. Jadi konsumen nggak harus beli secara kemasan pabrik ya. Kita yang beli dalam jumlah besar, terus kita ecer di depan konsumen sesuai kebutuhannya konsumen gitu. Oke. Untuk bahan-bahan yang bisa diperlakukan seperti itu, bahan apa aja Pak Ivan? Bahan untuk sementara ini bahan kering sama bahan yang kayak di rempah-rempah gitu ya, kayak yang di pasar itu ya, yang dijual di pasar seperti bawang, ya rempah-rempah bisa ya bisa. Untuk diperlakukan seperti seakan-akan bulk store gitu ya. Nah, Pak Ivan punya harapan apa untuk pebisnis di Kota Malang secara umum, terutama di sektor F&B dan distributor? Kalau kita sih lebih ini ya, kalau retail itu harapannya lebih ke kita kalau mengurangi sampah plastik itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Jadi bersama-sama, nggak bisa sendirian. Jadi dan perlu ada ketegasan juga sih gitu loh. Kayak dari pemerintah mungkin, atau mungkin kalau misalnya ada aparat khusus atau gimana gitu. Mengenai apa? Misalnya contohnya saja penggunaan kantong kresek. Dulu kan ada undang-undangnya ya. Menteri kayaknya yang menetapkan Menteri Lingkungan Hidup atau gimana ya. Dan ya secara Aprindo pasti mendukung ya. Jadi di Alfamart, Indomaret itu kan mereka sudah menggunakan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak support, kita nggak setuju, ya nanti kita nggak bisa merasakan efeknya
secara bersama-sama gitu. Jadi tujuannya apakah misalnya kita tujuannya mau melindungi lingkungan hidup, ya otomatis kita harus mengorbankan sesuatu gitu loh. Misalnya Harus kayak tadi ada yang dikorbankan, ya, kayak profit, kenyamanan itu tadi. kenyamanan ya. Kalau misalnya secara usaha saya apa namanya? Kantong plastik berbayar gitu ya. Nah, tapi kan mengikuti anjuran dari pemerintah ya gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya kompetitornya nggak diberlakukan sama, otomatis kan nanti tebang pilih gitu ya, ya. nanti kan Itu ya. Konsumennya bisa pindah loh. Di sana nggak bayar. Sana kan nggak bayar gitu ya. Jadi aturan tuh harus memang ditegakkan buat semuanya ya Pak ya. Betul. Semuanya ya. Itu Betul. baru adil dan merata. Ya. Kalau saya sih harapannya sih lebih ke ini ya. Ada bantuan dari suppliernya saya juga gitu. Jadi chain yang di atasnya kita dari karena pabrik, gitu-gitu ya. otomatis kalau dari pabrik kan mereka punya departemen R&D ya, Ya. gitu loh. Bagaimana sih kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan? Nah, kalau misalnya sekarang kita harus melindungi lingkungan, Tapi ada kita nggak sendiri, kemasan? Ya, ada nggak kemasan yang bisa kita gunakan supaya itu nanti diteruskan ke retail dan ke konsumen juga bisa dispose, membuang itu secara bertanggung jawab gitu. Iya. Jadi memang chain-nya harus dimulai dari chain paling awal, Paling yaitu awal. pabrik ya. Ketika pabrik memberikan kita kemasan yang memang biodegradable tadi, dan itu hampir untuk semua produk bisa seperti itu bagus banget ya Pak ya. Bagus banget. Harapannya pertumbuhan ke depan bisa kayak gitu ya. Bisa gitu. Jadi kalau di posisinya Horeca nanti mereka kan lebih mudah kan. Kalau misalnya aku mau melayani bungkus ya, take away gitu. Nggak apa-apa karena ya kemasannya semuanya bisa dikompos gitu, ya. bisa degradable gitu loh. Jadi mau usaha itu juga nggak takut gitu loh. Berarti nanti kita tunggu dari pabriknya Pak Ivan kalau Betul. bikin nanti ya. Dan dengar-dengar Toko Diva ini bakal bikin sesuatu gebrakan ya. Kita tunggu dalam 2-3 tahun ini mungkin Pak Ivan harapannya bisa cepat realisasi sehingga teman-teman retail terutama Horeca ini bisa punya sudut pandang baru mengenai cara berbelanja yang efektif dan efisien serta sustainable dalam lingkungannya. Mungkin Pak Ivan, pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Pak Ivan tentang acara-acara seperti ini Pak? Apakah bagus atau siapa kira-kira yang perlu diundang lagi dalam acara seperti ini? Saya rasa bagus ya. Dan kalau saya sih lebih bisa menggandeng pihak-pihak seperti mungkin pendidikan gitu ya. Karena masalah sampah ini kan sebetulnya kebiasaan ya, kebiasaan kita gitu. Setuju, Pak. Habitnya kita. Kalau misalnya kita punya kebiasaan kayak melihat orang lain membuang sampah, duh kok gatel ya gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita tingkatkan lagi gitu loh. Bagaimana caranya selain jangan membuang sampah sembarangan, mungkin di sekolah-sekolah itu bisa dikembangkan bagaimana bisa memilah sampah gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya dari kecil kita sudah di brainwash atau dididik seperti itu, akan nanti jadi habit yang bagus ya. Betulan. Oke. Pak Ivan, terima kasih banyak atas waktunya hadir di sini meluangkan. Semoga harapan-harapannya bisa segera tercapai dan sukses selalu buat usahanya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman.